Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Pertemuan seminar Spiritual Formation khusus untuk gembala jemaat, pelayan mimbar, pemimpin kesan, dan pembimbing rohani diadakan pada tanggal 14, 17, 21, dan 24 Januari 2025 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita mengawali tahun, kita membawa benih terbaik. Oleh karenanya, amplop persembahan benih terbaik telah disediakan di kotak persembahan dan akan dibawa secara serentak pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 di kotak persembahan benih terbaik yang telah disediakan. Kelas DK dan HB telah dibuka kembali. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Ari Yakob. Orientasi akan diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan akan diadakan kembali di minggu pertama bulan Februari. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dia adalah sumber terang hidup kita. Dia adalah kekuatan dan pengharapan. Yes. Sebab Engkaulah sumber kekuatan hidup kami, maka Engkau sumber terang hidup kami Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Oh, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Biarlah hati kita terus terhubung kepada Tuhan, sebab Dialah sumber hidup kita.
Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Sungguh hati kami percaya Kau satu-satunya penyelamat hidup kami. Kaulah sumber terang hidup kami Tuhan. Kami hanya bersandar kepada Engkau. Haleluya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Terima kasih Tuhan atas tuntunanmu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Biarlah hati kita terus terhubung di dalam surga, amin. Sebab Dia hadir menyatakan kuasanya atas hidup kita. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami, amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Hey! Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, amin. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia.
seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Biarlah hati kami tetap bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Tuhan yang terus membawa kita naik lebih tinggi, amin. Dia yang menuntun hidup kita, berjalan bersama dengan Dia bagaikan Raja Wali yang terbang naik atas badan hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali yang terbang tinggi melewati badai. Amin. Itulah harapan yang ku miliki, bersama-Mu Tuhan ku tak akan menyerah, menghadapi rintangan ku bersandar padamu. Allah sumber kekuatanku, ku kan jadi pemenang, mengatasi rintangan ku takkan sama lagi, sebab Engkaulah yang besertaku selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Kau bawa kami terbang tinggi bersama-Mu bagai Raja Wali. Raja Wali yang terbang tinggi melewati badai. Itulah harapan yang ku miliki, bersama-Mu Tuhan ku tak akan menyerah, menghadapi rintangan ku bersandar padamu. Allah sumber kekuatanku, ku kan jadi pemenang, mengatasi rintangan ku takkan sama lagi, sebab Engkaulah yang besertaku. Ku tak akan menyerah, menghadapi rintangan ku bersandar padamu. Allah sumber kekuatanku, ku kan jadi pemenang, mengatasi rintangan ku
sumber kekuatanku. Ku kan jadi pemenang, mengatasi rintangan. Ku takkan sama lagi, sebab Engkaulah yang besertaku. Ku takkan sama lagi, sebab Engkaulah yang besertaku. Ku takkan sama lagi, sebab Engkaulah yang besertaku selamanya. Selamanya serta dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau besar, Engkau mulia, Engkau raja di atas segala raja, yang membawa kami naik lebih tinggi. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Biarlah hadirat-Mu yang terus memenuhi hidup kami. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih lagi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan ajaib bagi Yesus penyelamatku. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan ajaib bagi Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta bertalu memandangmu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya seisi semesta bertalu memandangmu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia.
teruskan perbuatan ajaib bagi Yesus penyelamatku, Yesus penyelamatku, Yesus penyelamatku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus melayakkan hidupku untuk menyembah-Mu. Oleh anugerah-Mu ku jadi anak-Mu, ku bersyukur, ku bersyukur karena kasih dan sayang-Mu yang menyertai langkah hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Tuhanku, Raja segala raja, Allah yang menyertai hidupku. Kaulah jaminanku, Kaulah kekuatanku, Kau kota benteng hidupku, Kau kubu pertahananku. Ku percaya kasih-Mu membawaku lebih lagi menikmati kasih-Mu. Kaulah gembala yang baik, Kaulah gembala yang baik, yang menuntun langkah hidupku, berjalan di dalam rencana-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Yesus, ku bersyukur padamu, Kaulah penuntun hidupku, berjalan bersamamu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kemurahan-Mu. Kau gembala yang baik, yang menuntun langkah kami, menikmati segala yang baik dari-Mu. Kau Tuhan membawa kami mengenal kebenaran-Mu, dan Kau segarkan jiwa kami di air-Mu yang tenang. Kau sediakan yang kami perlu, bahkan Kau baringkan kami di padang yang berumput hijau. Kami bersyukur Tuhan, sungguh hati kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, atas segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami kagum akan hikmat-Mu, kami kagum akan kasih-Mu yang menyertai hidup kami. Hati kami bersuka cita, jiwa kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat kasih. Kami kagum akan kasih-Mu.
yang tak pernah berhenti menyertai langkah hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Indah tiada caranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memasuki minggu kedua dari bulan Januari 2025 ini. Berarti sudah 2 minggu kita melewati tahun ini. Dan saya percaya bahwa hidup kita dengan bersama Tuhan, kita ke tingkat lebih tinggi. Level up. Di minggu pertama, kita diberi topik adalah diberdayakan oleh kuasanya. Dan hari ini
dituntun atau dipandu oleh hikmatnya. Guide be he wisdom. Saat ini kita hidup di zaman di mana informasi mudah diperoleh. Namun di saat yang sama merupakan suatu realitas. Dengan semakin meningkatnya informasi bukan berarti dengan sendirinya orang akan semakin berhikmat. Jauh-jauh hari Alvin Toffler sudah memprediksi semakin mudahnya bagi orang untuk memperoleh informasi ini. Dalam bukunya berjudul The Third Wave, jurnalis dan pengamat perkembangan masa depan atau futures yang sangat terkenal berkata bahwa dunia akan mengalami gelombang revolusi atau perubahan besar yang ketiga. Apabila gelombang pertama adalah revolusi agraria dan gelombang kedua adalah revolusi industri, maka gelombang yang ketiga ia sebut adalah gelombang revolusi informasi. Revolusi atau perubahan yang terjadi yaitu perkembangan teknologi komputer dan alat sistem komunikasi. Ketika Alvin Toffler menulis buku tersebut di tahun 1980, apa yang ia kemukakan masih terdengar sebagai suatu cerita fiksi atau dongeng. Namun sekarang apa yang ia kemukakan benar-benar menjadi kenyataan di masa kini. Hampir semua orang menggunakan komputer berukuran saku, yaitu handphone. Perlu kita ketahui bahwa handphone yang digunakan saat ini bukan sekedar alat komunikasi, namun sebuah komputer di tahun 1970-an ukurannya sebesar sebuah rumah. Sekarang ukurannya sedemikian kecil sehingga kita dapat memasukkannya ke dalam saku. Menurut laporan International Telecommunication Union, yaitu lembaga teknologi informatika Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, pada tahun 1990 hanya 0,25 atau 1/4 penduduk dunia ini yang memiliki handphone. 30 tahun kemudian, yaitu tahun 2023, penduduk dunia yang memiliki handphone sudah mencapai 78%. Sedemikian banyaknya jumlah pengguna handphone sehingga bila Anda memerlukan sebuah becak, maka Anda tidak perlu keluar rumah dan berjalan ke ujung jalan untuk memanggil si abang becak. Tidak usah, Anda cukup memanggilnya lewat handphone karena di zaman sekarang abang becak pun menggunakan handphone. Dahulu peristiwa yang terjadi pada hari ini baru akan dimuat dan dicetak di surat kabar yang terbit pada esok hari. Sekarang beberapa detik sesudah suatu peristiwa terjadi, maka seluruh dunia akan mengetahuinya melalui media online. Peristiwa ini bukan hanya Anda baca, namun dapat saudara lihat dalam bentuk video secara real time atau secara langsung seperti Anda sedang berada di tempat peristiwa tersebut. Namun seperti yang saya kemukakan di awal tadi, dengan semakin meningkatnya informasi, bukan berarti dengan sendirinya orang akan semakin berhikmat. Informasi memang akan menambah pengetahuan, tetapi tidak dengan sendirinya membuat orang tambah berhikmat. Mengapa? Karena pengetahuan dan hikmat merupakan dua hal yang berbeda. Tentu agar menjadi berhikmat orang memerlukan pengetahuan. Namun memiliki pengetahuan saja tidak dengan sendirinya akan membuat orang menjadi berhikmat. Hal tersebut dikemukakan oleh Brad McCracken dalam bukunya yang berjudul The Wisdom Pyramid. Dalam buku tersebut, jurnalis, penulis, dan penceramah itu berkata sebagai berikut. Our world has more and more information, but less and less wisdom. More depth, less clarity. Dunia kita mempunyai informasi yang semakin bertambah-tambah, namun hikmat yang semakin berkurang-kurang. Lebih banyak data, namun kejelasannya semakin berkurang. Artinya semua informasi yang kita peroleh semakin tidak jelas kebenarannya. Yang disebut dengan hoax atau berita yang isinya adalah kebohongan. Semakin lama semakin membanjiri dan semakin canggih. Akibatnya bila tidak berhati-hati maka orang akan mudah termakan oleh kebohongan. Padahal salah satu fungsi dari hikmat adalah sebagai pembimbing dalam membuat keputusan. Sehingga apabila hikmat semakin berkurang,
maka keputusan-keputusan yang dibuat orang juga semakin meleset. Sedangkan seperti yang berulang-ulang saya kemukakan, hidup ini merupakan rangkaian keputusan. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, setiap hari orang harus membuat berbagai macam keputusan. Dari keputusan-keputusan sederhana seperti pakaian apa yang akan ia kenakan, sampai kepada keputusan-keputusan yang besar seperti siapa ia pilih menjadi pasangan hidupnya. Bukan itu saja, seperti yang dikatakan oleh Albert Camus, filsuf, penulis dan jurnalis yang sangat terkenal dari Prancis. Dia berkata, life is sum of all your choices. Hidup ini merupakan himpunan dari semua keputusan-keputusan yang Anda buat. Artinya Anda menjadi Anda sekarang ini karena berbagai keputusan yang telah Anda ambil di masa silam. Sehingga hikmat yang benar yaitu memampukan saudara membuat keputusan-keputusan yang tepat akan membuahkan hidup yang semakin berbahagia dan level up. Sedangkan hikmat yang berkurang yaitu yang mengakibatkan Anda membuat keputusan-keputusan yang keliru akan membuahkan hidup di dalam penyesalan atau level down. Singkat kata, kalau saudara berharap bahwa tahun ini adalah tahun di mana Anda mengalami level up, yaitu hidup yang semakin bermutu, kebahagiaan yang semakin meningkat, keberhasilan yang semakin bertambah, relasi yang semakin sehat, maka bertumbuh dalam hikmat adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau bertambahnya pengetahuan tidak sendirinya membuat orang semakin berhikmat, lalu apakah yang mengakibatkan hikmat dalam diri Anda semakin bertambah-tambah? Untuk itu, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi acuan kita sepanjang bulan ini, yaitu Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Itulah ayat firman Tuhan yang menjadi landasan tema kita tahun ini, yaitu level up atau ke tingkat lebih tinggi. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 dalam terjemahan baru 2. Dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalimat kunci di ayat ini adalah kalimat awal dari ayat 31 yang telah kita baca bersama tadi, yaitu tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Minggu lalu telah saya menjelaskan makna dari frasa menanti-nantikan Tuhan. Salah satu makna dari menanti-nantikan Tuhan adalah hasrat untuk memiliki relasi yang akrab dengan Allah. Hasrat atau keinginan yang tidak terpisahkan dari kerendahan hati, kasih, dan iman. Di dalam kerendahan hati orang tersebut menyadari ia sangat memerlukan Tuhan. Di dalam kasih ia merindukan untuk selalu berada dekat dengan Tuhan. Di dalam iman, ia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh anugerah dan sifat-sifatnya sangat mulia sehingga layak untuk dirindukan, dikagumi, dan diagungkan. Semua hasrat tersebut ia wujudkan dalam tindakan, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya apabila kita dekat dengan Tuhan dan memiliki relasi yang akrab dengan Dia, maka hikmat yang dari Tuhan akan semakin bertumbuh di dalam diri kita. Hikmatnya yang menuntun kita dan yang memungkinkan kita hidup
tanpa dapat dibatasi oleh keadaan. Seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, mampu mengatasi badai kehidupan. Itulah hidup yang tidak takluk kepada kesukaran, karena hikmat dari Tuhan yang menuntun kita dan memenuhi kita, yang memampukan kita menembus kesukaran dan keluar sebagai pemenang. Itulah hidup yang level up dan bukan level down. Hal ini tidak lepas dari sifat Tuhan, yaitu hikmatnya yang tidak terbatas. Ingatlah, bila kita menjalin relasi yang akrab dengan pribadi yang berhikmat, maka kita akan semakin berhikmat. Sebaliknya, bila Anda menjalin relasi dengan pribadi yang tidak berhikmat alias bebal, maka Anda akan tertular dengan kebebalannya. Hal itu diutarakan dalam Amsal 13 ayat 20. Demikian dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bila kita menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan, pribadi yang berhikmat tak terbatas, maka kita akan menjadi semakin bertambah bijak atau berhikmat. Tentang ketiada terbatasan dari hikmat Tuhan tersebut, dalam Yesaya 40 ayat 28, tidak terselami pengertiannya. Tuhan adalah pribadi yang maha berhikmat. Ketidakterbatasan hikmat nampak melalui pertama adalah keabadiannya. Hal ini dikemukakan dalam Yesaya 40 ayat 28, dikatakan, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Tuhan adalah pribadi yang kekal karena dia tidak dapat dibatasi oleh waktu. Hal inilah yang antara lain membedakan Allah dengan manusia. Kita dibatasi oleh dimensi waktu. Sehingga apabila kita sedang berada pada hari ini, maka di saat yang sama kita tidak dapat berada di masa lalu ataupun di masa depan. Memang manusia memiliki cita-cita dapat melakukan perjalanan melintasi waktu, yaitu mereka dapat kembali ke masa lalu dan melompat ke masa depan. Harapan itu dituangkan dalam sebuah buku novel yang judulnya The Time Machine, yang ditulis oleh H.G. Wells, seorang penulis novel dari Inggris pada tahun 1895. Namun sampai hari ini harapan itu tidak pernah terwujud, dan mesin waktu yang dapat melontarkan manusia ke masa lampau atau ke masa depan tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan Stephen Hawking, ahli fisika dan kosmologi dari Inggris yang dianggap sebagai salah seorang yang paling pandai di dunia, pernah melakukan eksperimen guna mengetahui apakah memang ada yang disebut sebagai time travel, yaitu orang yang melakukan perjalanan melintasi waktu. Untuk itu, ia mengadakan pesta dengan mengundang para time travelers. Pesta tersebut diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2009 di kampus University of Cambridge di Inggris. Undangan dia buat, ruangan tempat pesta telah dihiasi dengan balon-balon, minuman dihidangkan, cemilan untuk para tamu disiapkan, alamat dan koordinat tempat pesta itu diumumkan. Namun sampai hari itu berlalu, tidak seorang pun time traveler yang muncul dalam pesta yang ia siapkan tersebut. Kesimpulan dari eksperimen itu, Hawking berkata, I have experimental evidence that time travel is not possible. Saya memiliki bukti eksperimental bahwa perjalanan waktu tidak mungkin dilakukan. Dengan kata lain, ilmuwan yang tidak mempercayai adanya Tuhan, yang dalam bukunya yang berjudul Brief Answers to the Big Questions menulis There is no God, atau tidak ada Tuhan, itu mengakui bahwa bagaimanapun juga manusia adalah makhluk yang dibatasi oleh dimensi waktu. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Ia bersifat kekal dan tidak dapat dibatasi oleh waktu. Oleh sebab itu, hikmat yang ada pada dirinya tidak terbatas dan tidak tergantung pada waktu. Hikmatnya tetap untuk selama-lamanya.
keabadian atau kekekalannya menunjukkan hal tersebut Tuhan bersifat kekal dan tidak dapat dibatasi waktu. Bagian yang kedua, ketidakterbatasan Tuhan nampak melalui kedua adalah kreativitasnya. Dalam Yesaya 40 ayat 28, terjemahan baru 2 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Tuhan adalah sang pencipta alam semesta. Dia adalah sang kreator dari segala yang ada, yang menciptakan semuanya dari yang tidak ada menjadi ada secara kreatif. Kreativitas Allah ini antara lain dapat kita lihat dari kepelbagaian ciptaannya. Sebagai contoh adalah keragaman jenis serangga menurut lembaga Smithsonian, yaitu lembaga penelitian yang didirikan oleh pemerintah Amerika Serikat di dunia. Terdapat sekitar 30 juta jenis serangga. Luar biasa bukan? 30 juta. Lihatlah, sidik jari manusia tidak ada satu sidik jari pun yang sama. Bila saat ini dunia dihuni oleh sekitar 8 miliar manusia, maka sesungguhnya terdapat 8 miliar sidik jari telunjuk kanan yang berbeda satu dengan yang lain. Belum lagi sidik jari dari ibu jari, jari tengah, jari kelingking, jari manis, dan kanan yang semuanya berbeda. Sedemikian uniknya sehingga dua orang anak yang kembar identik pun sidik jari mereka tidaklah sama. Artinya saat ini ada 80 miliar sidik jari yang berbeda satu dengan yang lain. Sungguh mengagumkan kepelbagaian ciptaan ini, yaitu mulai dari DNA yang merupakan molekul dalam sel yang mengandung informasi genetik yang bersifat unik dan berbeda dari orang ke orang, sampai kepada bintang-bintang di alam semesta yang jumlahnya diperkirakan 200 miliar triliun atau angka 2 dengan diikuti 36 angka 0 di belakangnya, menunjukkan kreativitas yang tidak terbatas dari Allah. Kreativitas yang tidak terlepas dari hikmatnya yang juga tidak terbatas. Sehingga dalam Mazmur 104 ayat 24 sampai 25 menuliskan adalah betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, segalanya kau jadikan dengan hikmat. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang kecil dan besar. Dia adalah sang kreator dari segala yang ada dan yang menciptakan semuanya dari yang tidak ada menjadi ada secara kreatif. Karena Allah di dalam hikmatnya sedemikian kreatifnya, maka berarti tidak ada kesukaran yang tidak dapat ia pecahkan. Bahkan hal-hal yang mustahil bagi manusia pun ia sanggup menyelesaikannya. Apabila Tuhan yang menuntun kita, maka berarti tidak ada kesukaran yang dapat menghalangi kita untuk mencapai tujuan yang Tuhan rencanakan. Tidak ada kesulitan yang tidak dapat ia bereskan. Kalau Tuhan yang menuntun, Dia akan membuka jalan dengan memberikan kreativitas kepada kita yang berserah dan menanti-nantikan Dia. Bagian yang ketiga, ketidakterbatasan Tuhan nampak melalui dari ketidakmerosotannya. Dalam Yesaya 40 ayat 28 tadi dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Perhatikan sekali lagi dikatakan, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Tuhan tidak pernah menjadi lelah dan tidak pernah menjadi lesu. Ia tidak pernah menjadi pelupa. Kemampuannya tidak pernah merosot. Dan hikmatnya tidak pernah berkurang. Karena sesungguhnya hikmatnya tidak terbatas.
Oleh karena itu, ia tidak pernah melupakan kita. Apabila kemampuan manusia akan merosot seiring bertambahnya dengan usianya, maka tidak demikian dengan Tuhan yang kekal sampai kapanpun. Hikmatnya tidak akan pernah berubah, apalagi menurun. Tentang kemerosotan kemampuan manusia, termasuk kemampuan dalam hal daya ingatnya tersebut, terlihat pada seorang yang berkata kepada temannya, kalau orang telah berusia lanjut, maka ada 3 hal yang tidak dapat ia ingat. Kalau ia lupa tentang salah satu dari antara ketiga hal tersebut, maka itu merupakan pertanda bahwa ia sudah mulai berusia lanjut. Teman orang tersebut bertanya, apakah ketiga hal itu? Orang ini menjawab, yang pertama, ia lupa nama temannya. Yang kedua, ia lupa alamat rumah temannya. Yang ketiga, temannya bertanya lagi, apa yang ketiga itu? Orang tadi menjawab, aku lupa. Ternyata orang ini sudah mulai berusia lanjut sehingga dia lupa tentang salah satu hal dari ketiga hal tadi. Semua orang juga akan tiba titik di mana dia akan lupa, tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Ia tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Ia tidak pernah lupa. Kemampuannya tidak pernah merosot dan hikmatnya tidak pernah berkurang, karena sesungguhnya hikmatnya tidak terbatas. Oleh karena itu, ia tidak pernah melupakan saudara. Dengan kata lain, bila kita hidup dalam tuntunan hikmat yang tidak terbatas, itulah tempat teraman di dunia. Kembali kepada kalimat pertama dalam Yesaya 40 ayat 31 tadi. Apabila ingin mengalami level up, dia berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Apabila ingin mengalami level up dalam hidup Anda di sepanjang tahun 2025 ini, maka kata kunci dari semuanya ini adalah hidup menanti-nantikan Tuhan. Itulah hidup dalam relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Kita bersyukur karena Allah dalam anugerahnya bersedia menjalin relasi yang akrab dengan kita, manusia yang sangat terbatas ini. Dengan anugerah yang sangat besar itu, Dia dalam Yesus Kristus Tuhan kita telah datang ke dunia, merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dan rela berkorban sampai mati di kayu salib untuk mengangkat kita dari jurang kebinasaan, menghapus masa lalu kita yang kelam, serta membentangkan masa depan yang baru dan indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan kuasa kebangkitannya, Dia menjamin masa depan kita yang tidak akan mengecewakan bagi kita, umatnya dan pengikutnya. Atas dasar itulah kita dapat memandang hari esok bukan dalam keputusasaan, namun dalam keyakinan bahwa Tuhan yang memulai hal yang indah dalam hidup kita akan meneruskannya sampai kepada kesempurnaan. Bagian kita adalah menyambut anugerahnya itu dengan iman dan mengisi kehidupan kita ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian relasi kita dengan Tuhan akan semakin bertambah akrab. Kita akan mengalami tuntunan dari hikmatnya, dan hikmat kita pun akan semakin bertambah, sehingga kita akan mengalami level up, yaitu meningkat semakin lebih tinggi dengan hati yang penuh syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus telah datang ke dunia ini sebagai Sang Immanuel, yaitu Allah yang beserta kita. Mari kita menyerahkan hidup di sepanjang tahun ini ke dalam tangannya. Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik itu, mau dan mampu menuntun kita ke dalam hikmatnya dan di jalan yang benar, yang membaringkan kita ke padang rumput yang hijau, membimbing kita ke air yang tenang, serta menyegarkan jiwa kita di dalam Dia. Dan oleh karena anugerahnya kita akan mengalami level up. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Betapa Engkau mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah maha berhikmat.
namun Engkau rela turun ke dunia ini. Engkau mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, agar kami yang hidup bercela dan menuju kepada kebinasaan itu, Engkau angkat dan menjadi pribadi yang berharga di mata-Mu ya Tuhan. Sungguh Kau hebat dan dahsyat. Dengan hikmat-Mu ya Tuhan yang tidak terbatas. Di dalam berbagai tantangan yang kami hadapi. Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang menuntun kami. Tuhan yang memimpin kami. Tuhan yang membaringkan kami ke padang rumput yang hijau. Yang menyegarkan jiwa kami. Yang membimbing kami ke air yang tenang. Sungguh Kau mengasihi kami. Sungguh Engkau mencintai kami. Sehingga kami tidak akan kekurangan apapun ketika kami bersandar kepada Engkau, kepada kuasa dan hikmat-Mu, kepada kasih dan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Itu sebabnya kami ingin selalu mendekat kepada Engkau. Kami ingin selalu melekat kepada Engkau. Sebab tanpa Engkau ya Tuhan dalam hidup kami akan menjadi sia-sia. Hidup kami tak bisa berbuat apa-apa. Semua adalah karena Engkau bersama dengan kami. Tuhan tolonglah kami. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih itu. Yang penuh kuasa itu. Yang penuh hikmat. Dan dengan segala kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami bersandar di dalamnya. Terima kasih ya Bapa. Buat segala anugerah dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang akan terus membawa kami. Bukan turun. Tetapi kami semakin dibawa ke tingkat lebih tinggi. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada caranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji,
Mari kita akhiri ibadah kita. Kita angkat kedua belah tangan kita. Tanda berserah kita kepada Tuhan. Dan tangan Tuhan terulur bagi kita untuk memberkati kita. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.